Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syuhada Ramadan. Saya seorang front-end developer. Insyaallah kali ini kita akan belajar JavaScript tentang REST parameters. Nah, sebelum kita belajar apa itu REST parameters, akan lebih baik kita lihat codingan di video sebelumnya ya tentang parameters dan argumen. Nah, ini merupakan codingan ya dari video sebelumnya yang di sini kita membuat function untuk mencari nilai keuntungan ya dari sebuah penjualan. Nah, di dalam function ini ada beberapa parameter dan argumen ya yang kita masukkan. Di sini pertama ada harga jual, kemudian ada harga beli, kemudian ada hutang. Kemudian di sini masing-masing nilainya dicetak di konsol ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan argumen yang dibutuhkan nih. Ada 3.000 masuk ke harga jual, 2.000 masuk ke harga beli, dan 0 masuk ke hutang. Nah, sedangkan 500 ini tidak ada yang menyimpan di parameter ini ya. Maka 500 ini tidak akan ditampilkan di konsol. Nah, untuk hasilnya coba kita lihat di konsol sekarang ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi masing-masing argumennya ditampilkan, ada harga pembelian, penjualan, dan hutang. Nah, untuk 500 ini, kenapa dia tidak bisa muncul di sini? Karena argumen yang 500 ini saat kita kirim ke parameternya tidak ada yang menyimpan nilai 500 ini ya. Nah, hal itu membuat kita tidak bisa mencetaknya di dalam konsol. Nah, bayangkan bila kita memiliki argumen seperti argumen yang 500 ini ada banyak gitu ya. Misalkan kita memiliki argumen yang seperti 500 ini ada 20, ada 30. Kan tidak mungkin kita menuliskan parameternya satu persatu di sini ya sampai 20 berjejer. Itu tidak mungkin dan itu sangat berdampak buruk ya pada codingan kita. Nah, untuk mengatasi masalah ini muncullah yang dinamakan REST parameters. Nah, fungsi dari REST parameters ini untuk menggabungkan semua parameter yang kita miliki ya, tanpa harus menuliskan satu persatu parameter yang kita butuhkan. REST parameters menggabungkan semua parameternya ke dalam sebuah array ya. Nah, nanti isi parameter yang disimpan di REST parameters akan dimasukkan ke dalam array. Nah, kemudian bagaimana sih cara penulisan dari REST parameters ya? Nah, untuk cara penulisannya seperti ini ya. Kita tuliskan keyword functionnya, kemudian nama function, kemudian kita masukkan misalkan ada beberapa parameter yang kita masukkan ya. Misalkan di sini A dan B, kemudian sisanya kita masukkan ke REST parameters. Nah, untuk menuliskan REST parameters, kita cukup menuliskan titik 3 seperti ini ya. Kemudian kita masukkan namanya. Nah, namanya ini bisa bebas ya. Untuk kali ini saya beri nama REST parameters. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada code yang nantinya akan dieksekusi bila fungsinya dipanggil ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang REST parameters, langsung saja kita masuk ke sesi praktek. Nah, ini merupakan codingan dari video sebelumnya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki ya codingan ini menggunakan REST parameters. Nah, pertama kita akan ganti ya parameter hutang ini. Misalkan di sini kita akan hapus dulu, kemudian kita ganti misalkan dengan biaya lain-lain agar lebih menggambarkan aja ya apa isi dari REST parameter ini. Nah, kemudian untuk menjadikan ini menjadi REST parameter, kita harus mengisikan 3 titik di depannya ya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba lihat ya bentuk dari REST parameters yang kita beri nama biaya lain-lain ini. Di sini misalkan kita akan hapus dulu ya hutangnya. Kemudian di sini kita akan cetak ke konsol biaya lain-lain. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di konsol sekarang hasilnya
Nah, maka akan dicetak ya. Ada 2 elemen yaitu 0 dan 500. Nah, nilainya sesuai yang di sini ya. Argumen setelah harga jual dan harga beli yaitu 0 dan 500. Nah, setelah didapat, kita akan coba mencari nilai keuntungan bersih ya dari penjualan hewan ini setelah dikurangi dari biaya lain-lain gitu. Oke, pertama kita akan buat dulu variabel ya. Misalkan kita beri nama variabelnya keuntungan kotor. Nah, kemudian kita akan jumlahkan harga jual dikurang harga beli ya. Nah, oke, kemudian kita masukkan. Di sini ada harga jual dikurang harga beli. Nah, didapatlah nilai keuntungan kotor ya, yang belum dikurangi dari biaya lain-lain ini. Nah, kemudian kita akan coba menjumlahkan tiap-tiap elemen yang ada pada biaya lain-lain ya. Nah ini kan bentuknya array. Nah, karena dia bentuknya array, kita bisa menggunakan metode-metode yang ada pada array di dalam JavaScript ya. Caranya seperti ini ya, langsung saja kita coba. Kita buat dulu variabel, misalkan di sini kita beri nama jumlah biaya lain-lain ya. Kemudian kita panggil res parameternya, yaitu biaya lain-lain. Kemudian kita gunakan metode reduce ya, untuk menjumlahkan tiap-tiap elemennya. Caranya kita tuliskan titik di sini, kemudian di sini kita tuliskan metode reduce. Nah, seperti ini ya. Nah, pada latihan kali ini saya tidak akan menjelaskan secara detail ya tentang apa itu metode reduce ya dan bagaimana cara menggunakannya. Bagi teman-teman yang ingin melihat secara detail ya tentang cara penggunaan metode reduce, apa itu metode reduce ya, teman-teman bisa melihat videonya yang sudah saya buat ya. Nanti linknya saya simpan di deskripsi atau teman-teman bisa lihat linknya di pojok kanan atas video ini. Oke, di dalam parameter metode reduce-nya kita isikan seperti ini. Akumulator, kemudian yang kedua adalah current value. Kemudian di sini kita menggunakan arrow function. Nah, sama juga di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu arrow function ya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang arrow function, bisa lihat videonya, sudah saya buatkan ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi di bawah atau di linknya saya taruh di pojok kanan atas di video ini. Oke, kemudian di dalam arrow function ini kita tuliskan seperti ini. Akumulator ditambah current value. Nah, maka didapatlah nilai dari penjumlahan tiap-tiap elemen yang ada pada array biaya lain-lain ya. Hasil dari res parameter ini kemudian disimpan di jumlah biaya lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita tinggal menjumlahkan keuntungan kotor dan jumlah biaya lain-lain untuk mendapatkan keuntungan bersih ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba buat variabel. Kita beri nama variabelnya yaitu keuntungan bersih. Kemudian kita tinggal masukkan deh variabelnya. Di sini yang pertama kita masukkan keuntungan kotor, dikurangin jumlah biaya lain-lain ya. Nah, seperti ini. Kemudian tahap berikut selanjutnya adalah mencetak variabel keuntungan bersih ke dalam konsol. Caranya kita panggil console log, kemudian kita buat label dulu ya menggunakan template string. Caranya seperti ini. Nah, kita tuliskan tanda backtick seperti ini. Kemudian kita tuliskan labelnya yaitu keuntungan bersih. Kemudian kita masukkan variabelnya ya, keuntungan bersihnya. Caranya seperti ini, kita tuliskan tanda dolar, kemudian kita tuliskan tanda kurung kurawal, buka dan tutup. Kemudian di sini baru kita tuliskan nama variabelnya, yaitu keuntungan bersih. Nah, kalau kita lihat di konsol sekarang hasilnya. Nah, maka di dalam konsol akan dicetak keuntungan bersih ya dari penjualan hewan ini. Nah, kalau kita lihat ya, di sini harga belinya 2.000, kemudian harga jualnya 3.000. Jadi untung kotornya 1.000 ya. Kemudian di sini ada biaya lain-lain nih. Ada 0 ditambah 500, yaitu hasilnya 500. 1.000 dikurang 500, hasilnya 500.
Nah, berarti nilai yang dikeluarkan fungsi ini sudah benar ya. Nah, begitu ya cara kerja dari res parameters. Nah, res parameters ini sangat berguna ya bagi kita ya kalau kita memiliki argumen yang banyak, kemudian kita tidak harus menuliskan satu persatu parameter untuk menangkap nilai yang dikirimkan oleh argumensnya. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar res parameters yang ada pada JavaScript di hari ini ya. Untuk codingannya sudah saya upload di GitHub ya, jadi bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya, silahkan mengunjungi halaman ini. Oke, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan proses belajar kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Senang sekali rasanya bisa belajar bareng ya bersama teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, selalu yakin ya atas firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan harus yakin ya atas Quran surat Al-Insyirah ayat 6 bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi tetap semangat, jangan menyerah ya teman-teman. Dan satu lagi, jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.